wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidah dan ustadzat, para tokoh agama, para hadirin hadirat jamaah salat subuh, para orang tua kami sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita memperbanyak syukur kepada Allah. Jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Ta'ala. Kita perbanyak membicarakan tentang nikmat-nikmat Allah, perbanyak mendengarkan pembicaraan tentang nikmat-nikmat Allah, perbanyak merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan sebab itu akan menjadikan kita mudah untuk bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, hendaknya kita kurangi membicarakan problem-problem masalah, kurangi memikirkan, merenungkan masalah-masalah kehidupan kita yang membuat kita berkeluh kesah. Karena itu semua akan menyebabkan kita susah untuk syukur kepada Allah. Kurangi membicarakan, merenungkan, memikirkan problem kehidupan, masalah dan ujian yang terjadi, yang menimpa kita, kecuali seperlunya saja, sekedar untuk mencari solusi yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih dari itu. Jangan sampai setiap jumpa orang kita ngeluh terus. Jumpa si A ngeluh, jumpa si B ngeluh, jumpa si C ngeluh terus. Dengan berkeluh kesah tidak menyelesaikan masalah, justru membuat hati semakin sempit. Tapi kalau kita perbanyak mengingat nikmat-nikmat Allah, betapa nikmat Allah sangat banyak, sangat luar biasa. Sering kami ulang-ulang, jika detik ini kita punya satu alasan untuk berkeluh kesah, punya 2 alasan, 5 alasan, 10 alasan untuk mengeluh, maka yakini kita punya 100 alasan, 1000 alasan, bahkan lebih untuk tetap bersyukur kepada Allah. Bahkan 10 alasan tadi, 10 alasan yang menyebabkan kita berkeluh kesah, yang menjadikan kita gampang mengeluh. Kalau kita pandang dengan mata hati, kalau kita pandang dengan kacamata hati,
maka itu pun bisa menjadikan sebab kita tetap syukur kepada Allah. Karena setiap musibah, ujian yang menimpa orang beriman itu menjadi peringatan baginya. Peringatan merupakan nikmat dari Allah. Peringatan merupakan salah satu tanda Allah sayang kepada hambanya. Di dalam musibah dan ujian ada penghapusan dosa. Semakin berat ujian, semakin besar dosa yang Allah ampuni. Semakin banyak dosa yang Allah ampuni, dan itu merupakan bagian dari nikmat Allah. Karena dosa kalau sampai mati belum diampuni oleh Allah, nanti di akhirat ada dua pilihan. Entah Allah ampuni dengan rahmatnya, apakah nanti akan disiksa, akan diazab. Maka pembersihan dosa di alam dunia ini nikmat dari Allah. Kemudian di dalam musibah dan ujian ada pengangkatan derajat. Semakin berat ujian, semakin tinggi Allah angkat derajat seorang hamba. Semakin seorang hamba bersabar, semakin ridha dengan ujian dari Allah, maka Allah semakin mengangkat tinggi derajatnya. Kemudian di dalam musibah dan ujian ada pahala melimpah ruah dari Allah. Allah obral pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang sabar disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kalau sholat ada nanti takaran pahala sholat. Setiap ibadah ada takaran pahala masing-masing. Tapi orang yang ahlul bala, yang banyak mendapatkan bala ujian selama di dunia, yang mana mereka bersabar, Allah berikan pahala tanpa takaran, tanpa timbangan. Allah berikan tanpa batas, bighairi hisab. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak berkeluh kesah. Dimanapun kita berada selalu ada masalah. Kapanpun, dimanapun selalu ada ujian. Selama kita hidup di alam dunia, kapanpun dan dimanapun ada yang pro dan kontra kepada kita. Ada yang senang, ada yang enggak senang. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Terkadang bertambah penghasilan, terkadang kurang penghasilan. Itulah roda kehidupan di alam dunia. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaq wasfiha wa wajibun na'tiha. Janganlah engkau menganggap asing, menganggap aneh terjadinya permasalahan-permasalahan, terjadinya kekeruhan-kekeruhan, problem-problem kehidupan ma dumta fi hadhihi dar, selama engkau ada di alam dunia ini. Selama di dunia Bapak Ibu, kita pasti ada ujian. Itulah sifatnya dunia. Memang itulah sifat dunia, tempatnya ujian. Nanti di surga baru tidak ada masalah. Di surga tidak ada lagi ujian. Maka jangan heran kalau kita merasa heran terhadap adanya ujian, merasa aneh, merasa asing. Kenapa seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Kenapa ujian kok berat kayak ini? Orang seperti itu ibarat orang dia masuk ke dalam kolam renang, lalu pakaiannya basah. Dia ngomong, kenapa pakaian saya basah? Ya wajar, kenapa? Kolam renang tempatnya air. Demikian juga dunia, tempatnya ujian. Maka bagaimanapun ujiannya, tetap kita harus sempurnakan ketaatan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sebab sabar dan salat. Para hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita anugerah salat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang Allah berikan di dalam sholat berjamaah subuh, maka mereka pasti akan berlomba-lomba datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, walau habuan, meskipun dengan merangkak.
Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat sunnah setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat sunnah semalam suntuk. Luar biasa keutamaan salat subuh berjamaah. Disambung dengan talabul ilmi. Wala an tagluwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi wa lam yu'mal bihi khairun min an tusalli alfa raka'atin. Sungguh kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, belajar satu bab ilmu, baik bisa diamalkan saat itu maupun belum bisa diamalkan. Belajarnya saja, belajar satu bab ilmu saja lebih baik daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah. Gak lama kita duduk tolabul ilmi, gak nyampe 1 jam kita duduk, tapi luar biasa Allah berikan keutamaan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat jemaah sekalian, para orang tua kami rahimakumullah, ibadah yang paling utama setelah iman adalah sholat. Maka harus kita menyempurnakan sholat. Sholat bukan sekedar rutinitas, tapi bagaimana sholat ini benar-benar menjadi perkara yang sangat kita utamakan. Sholat jangan asal sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Beda jauh. Kalau kita katakan sholat itu penting, maka kita akan memperbaikinya, menyempurnakannya, mengutamakannya dibanding hal-hal yang lain. Tapi kalau kita berpedoman yang penting sholat, maka asal-asalan yang penting sholat. Kapanpun waktunya, mau bagaimanapun caranya, tidak demikian. Mungkin timbul pertanyaan, Allah Ta'ala sudah menjanjikan waqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Namun tidak sedikit orang-orang yang sholat namun tetap di dalam kemungkaran. Mungkin termasuk kita di dalamnya. Istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, katanya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana? Apakah mana yang salah? Jelas Allah gak salah, Al-Quran gak pernah salah. Kalau ada orang sholat tapi masih melakukan kemungkaran-kemungkaran, berarti sholatnya belum benar, sholatnya belum sempurna. Oleh karena itu sholat jangan asal sholat, tapi sempurnakan sholat. Sempurnakan rukun-rukun sholat, sempurnakan syarat-syaratnya sholat, sempurnakan sunnah-sunnahnya sholat. Disempurnakan baik masalah yang berkaitan dengan anggota badan, anggota lahir, maupun yang berkaitan dengan hati. Ketika sholat sudah benar-benar kita sempurnakan, maka akan menghasilkan buah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Suatu saat ada seorang laki-laki pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sholatnya ini gak benar. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengulanginya lagi. Ini sahabat Nabi. Jelas sahabat Nabi itu ikhlas,
orangnya baik. Ternyata baiknya hati, ikhlasnya niat tidak mencukupi ibadah ketika ibadah tadi memang tidak memenuhi persyaratan ataupun rukun-rukunnya. Di dalam hadis Sahih Bukhari diriwayatkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun. Kemudian masuklah seorang laki-laki. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di ujung masjid. Fa shalla rak'ataini. Kemudian laki-laki tadi setelah masuk ke dalam masjid ia sholat 2 rakaat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmuquhu fi salatih. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirik orang tadi di dalam sholatnya. Rasul memperhatikan sholatnya laki-laki tadi. Wa nahnu la nash'ur. Sedangkan kami, kata para sahabat, tidak menyadarinya. Tsumma jaa fasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai laki-laki tadi salat, ia datang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam, irji'i salataka fa innaka lam tusalli. Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab salamnya, waalaikumsalam, irji, kembalilah kamu, a'id salataka, ulangi salat kamu, fa innaka lam tusalli, maka sesungguhnya kamu belum salat. Padahal laki-laki tadi sudah salat, sudah salam, sudah selesai, tapi Nabi katakan belum salat. Kenapa? Secara zahir dia sudah salat, tapi secara syariat belum dianggap salat. Kenapa? Karena belum menyempurnakan persyaratan ataupun rukun-rukun salat. Maka salat bukan asal salat, harus sesuai dengan aturan. Fadhahaba fasalla kama kana shalla. Kemudian laki-laki tadi pun pergi, dia sholat lagi sebagaimana tadi dia telah sholat. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmuqu salatah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memperhatikan sholatnya. Beliau melirik sholatnya, dicek, diperhatikan oleh Nabi. Wala yadri ma ya'ibu minha. Dan laki-laki tadi enggak tahu apa sih yang Nabi cela dari sholatnya, belum tahu. Falamma qadha salatahu, tatkala laki-laki tadi selesai salat, jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa al qaum. Dia datang kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum, kepada para sahabat yang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, wa alaikassalam. Idhab fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi lagi kamu, pergi lagi, sholat lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Hatta fa'ala dzalika thalatha mirarin. Sehingga laki-laki tadi pun melakukan hal itu sampai 3 kali balik. Dia sholat, oleh Nabi disuruh ulang lagi, sholat disuruh ulang lagi sampai 3 kali. Kullu dzalika ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap selesai salat dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Fa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun jawab, wa alaikassalam, farji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali kerjakan salat, salat lagi kamu, maka sesungguhnya kamu belum salat. Fa khafa an-nas wa kabura 'alaihim an yakuna man khaffa salatahu lam yusalli. Sehingga para sahabat pun ketakutan. Wah, ternyata jangan-jangan ini bahaya sekali ini. Orang yang menggampang-gampangkan sholatnya ini khawatir dianggap belum sholat. Faqala ar-rajulu fi akhir dzalik. Akhirnya laki-laki tadi yang sholat sampai 3 kali balik, salah terus, nyerah.
walladzi ba'atsaka bil haqq. Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, ma uhsinu ghaira hada, aku enggak bisa selain salat seperti ini. Ini yang aku bisa ya Rasulullah. Selebihnya aku enggak tahu. Fa'arini wa'allimni, maka perlihatkan kepadaku dan ajarkan kepadaku bagaimana salat yang benar ya Rasulullah. Fa inna ma ana basyarun usibu wa ukhti'u, sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa benar juga bisa salah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, benar. Idza qumta ila sholati, ketika engkau berdiri hendak melakukan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Wa fi riwayatin sahihatin, dan dalam sebuah riwayat yang sahihah, tsumma qra' bi ummil Qur'an, kemudian bacalah ummil Qur'an Al-Fatihah. Tsumma qra' bima syi'ta, kemudian bacalah setelah itu surat yang kamu mau. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah kamu sampai kamu tumakninah, benar-benar tenang anggota tubuh kamu dalam keadaan rukuk. Tsummarfa' hatta ta'tadilla ay tatma'inna qa'iman, kemudian bangunlah kamu sampai kamu tegak tenang dalam keadaan berdiri, tumakninah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai benar-benar kamu tenang tumakninah dalam keadaan sujud, semua anggota badan tenang. Hatta yumakkina jabhatahu wa hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhiya, sehingga dia menempelkan dahinya dan dia sampai anggota-anggota badannya, persendian-persendiannya tenang semuanya. Dan sudah kendor, sudah berada di tempatnya masing-masing. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah kamu sampai kamu tenang, tumakninah dalam keadaan duduk. Hatta yastawiya qa'idan ala maq'adatihi wa yuqima sulbah, yaitu sampai dia duduk lurus di atas kedua pantatnya dan dia menegakkan sulbahu, tulang punggungnya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai kamu tenang dalam keadaan sujud, tumakninah. Fa idza jalasta fi wasatis sholati fatma'inna jalisan tsumma iftarish fakhidhakal yusra tsumma tashahhad, maka ketika engkau telah duduk di pertengahan salat, kemudian maka tumakninahlah kamu, tenanglah kamu dalam keadaan duduk, kemudian iftirash, duduk iftirash, kemudian duduki fakhidhakal yusra, kemudian duduki paha kamu yang kiri, tsumma tashahhad, kemudian bertasyahudlah. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukan hal itu di dalam salatmu semuanya. Fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, tsummasna' dzalika fi kulli rak'atin, kemudian lakukan hal itu di dalam setiap rakaat. Hadis ini adalah dikenal oleh para ulama dengan sebutan haditsul musi' salatah. Haditsul musi'i salatah, hadis orang yang buruk salatnya. Dan ini masyhur, ini dalil bahwasanya salat itu tidak boleh asal-asalan, ada aturannya. Bodoh itu tidak dimaafkan, kebodohan itu tidak dimaafkan. Jadi nggak ada alasan kita ibadah nggak bener gara-gara nggak tahu, saya nggak tahu. Itu bukan alasan, tidak diterima alasan model seperti itu. Kecuali dua perkara, jahil ma'dzur, kebodohan yang dimaafkan, itu dua perkara. Pertama, orang baru masuk Islam, belum sempat belajar, maklum dia nggak tahu. Yang kedua, orang yang tinggal di pedalaman, jauh dari para ulama, tinggal di pedalaman Badui misalnya, di situ nggak ada ulama,
dia nggak tahu, wajar itu dimaafkan. Tapi kalau seperti kita, para ulama banyak, pesantren banyak, kau nggak tahu, salah sendiri, nggak belajar. Pengajian ada, majelis taklim di mana-mana. Maka ketidaktahuan kita dalam ibadah sampai tidak sah itu tidak dimaafkan. Sahabat Nabi saja lihat, sahabat Nabi sholat, insya Allah sahabat Nabi jelas dia ikhlas, hatinya bersih, orangnya baik. Tapi tidak cukup demikian, harus benar sholatnya, harus benar. Maka ibadah harus benar, ibadah zahir maupun ibadah batin harus benar. Kemudian kita yang tahu harus mengingatkan. Ini yang nggak tahu wajib belajar, yang tahu wajib ngasih tahu. Ada teman mungkin dia sholatnya belum benar, kita lihat jangan dibiarkan. Ada orang wudunya nggak benar, jangan dibiarkan. Kan banyak orang wudu nggak sempurna, sholatnya pun nggak benar, diingatkan. Namun tetap dengan adab, bukan dengan hardikan. Panggil empat mata, kita ajak ngobrol, diingatkan. Yang nggak tahu wajib belajar, yang tahu wajib mengajarinya. Maka harus ada dibikin pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim yang membahas tentang ibadah. Nggak cukup hanya ceramah bebas, nggak cukup. Ada pengajian, tabligh akbar, pengajian, ceramah, nggak apa-apa kita hadir, bagus hadir. Tapi itu nggak cukup. Harus ada kita duduk istiqomah, duduk secara kontinu di dalam pengajian yang membahas pembahasan tertentu secara berurutan. Misalnya fikih, jelas dari awal bab thaharah kita belajar, biar kita benar-benar tahu. Kalau cuma ceramah umum itu bebas pembahasannya, nggak pakai panduan, bebas. Mau itu hasanah, harus ada kita mengkaji, misalnya fikih, akidah, hadis. Para hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Terkadang ada orang sholat, ini yang sering terjadi, tidak tumakninah. Ketika anggota badan masih ada yang goyang, sudah berpindah kepada rukun selanjutnya. Berdiri ruku, masih goyang, langsung i'tidal. Sami Allah liman hamidah, tangan masih goyang-goyang, langsung sujud. Ini enggak tumakninah, enggak boleh demikian. Tidak sah sholatnya, harus tumakninah. Biarkan anggota badan semuanya tenang, baru kita berpindah kepada rukun selanjutnya. Yang sering ini i'tidal, orang goyang. Sami Allah liman hamidah, tangan masih goyang, langsung sujud. Nah ini nggak boleh. Diperhatikan. Kemudian termasuk yang penting, ibu-ibu ini ketika sujud jangan sampai sujud di atas mukena. Terkadang mukenanya lebar, sujud di atas mukena, ini nggak boleh. Harus sujudnya di tempat sujud, tidak boleh di mukena. Tidak boleh sujud di atas benda yang kita bawa, yang kita pakai, yang mana ketika kita bergerak dia ikut bergerak. Laki-laki pun sama. Contoh kita pakai rida, ini namanya rida. Ini sunnah rida, selendang. Pas sujud, selendangnya pas di tempat sujud. Kita sujud di atas selendang kita. Ini nggak sah. Kecuali kalau selendangnya panjang sampai menjulur ke tempat sujud. Kalau kita bergerak, ujungnya nggak bergerak, saking panjangnya, itu nggak masalah. Kita sujud di tempat itu nggak masalah. Ini yang sering selendang ataupun mukena, nggak boleh.
Misalnya di tempat sujud ada tisu ataupun kapas ataupun kertas di tempat sujud. Kita sujud nggak apa-apa, sujud. Pas kita bangun dari sujud, nempel di dahi kita, nempel. Berarti sudah terbawa. Kalau tadi masih di tempat sujud nggak masalah. Ketika kertas, tisu ataupun kapas nempel di jidat kita, di dahi, ketika mau sujud kedua wajib kita tarik, kita ambil. Kalau kita nggak ambil, berarti menghalangi sujud. Ini sebagian kecil. Insya Allah nanti kita bahas dari awal sampai akhir. Kita bahas bagaimana tentang fikih sholat dari takbir sampai salam beserta dalil-dalilnya. Padahal aslinya itu orang awam itu sudah yang penting matang selesai beres. Ngaji kitab Safinatun Najah, Aryadul Badi'ah, Takrif Fathul Qari, Fathul Mu'in sudah cukup. Meskipun tanpa disebutkan dalil-dalilnya. Kenapa? Karena para ulama itu meringankan kita, meringankan umat para orang awam. Kalau setiap permasalahan ditampilkan dalil-dalilnya, nanti nggak beres-beres ngajinya. Kalau pengen dalil ada tempatnya khusus, ada bagiannya khusus. Ibaratnya gini, orang kelaparan, sudah langsung aja kasih makan. Ini Pak makan siap saji, silakan dimakan. Orang kelaparan, nanti Pak jangan dulu makan ya, saya terangin dulu ini masak dari apa, terangin dulu, keburu mati nanti. Dan ibadah bukan cuma sholat, dari toharoh, bersuci, sholat, kemudian yang membatalkannya apa, puasa, haji, belum lagi muamalah, ada jual beli, penggadaian, ada utang piutang, ada bagi hasil qarat, mudharabah, ada syirkah, belum lagi munakahah, pernikahan bagaimana, nanti belum jinayah. Kalau semua harus tahu dalilnya. Duh, kapan kita kerja nanti orang awam? Terbengkalai itu nanti. Biarlah mereka yang belajar khusus, para santri, para ulama belajar. Kalau orang awam wajib tahu dalil-dalilnya, repot nanti. Nggak sempet nanti ke kantor, nggak sempet dagang. Dan bisa dipastikan kalau ada sebagian orang yang dia seakan-akan serba dalil, seakan-akan dia sesuai dengan dalil. Kita tanya dalilnya apa, kata dia. Kita bisa pastikan dia belum pernah mengecek langsung. Cuma katanya dan katanya dan katanya. Lawang dia dokter, lawang dia pedagang, lawang dia bukan santri, nggak pernah nyantri kok. Tahu dalil dari mana? Cuma pernah duduk kajian seminggu sekali, baru sok berdalil. Yang lain salah. Antum buka belum? Sudah buka berapa ribu hadis sampai bilang ini nggak ada dalilnya. Ayo, katanya kan ikut-ikutan. Apalagi kalau kita membahas masalah sholat, itu banyak perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat. Nanti kita akan bahas bagaimana fikih sholat seputar fikih sholat plus dalil-dalilnya. Bukannya apa? Kenapa kita bahas dalil-dalilnya? Karena untuk mengantisipasi ada orang yang menyalah-nyalakan amalia orang lain, menganggap ibadahnya paling benar, yang lain salah, menganggap ibadahnya sesuai dengan dalil, yang lain tanpa dalil. Padahal dia, kalau kita tanya, antum sudah buka berapa ribu hadis, sudah menelaah berapa banyak kitab hadis? Jawabannya kan nggak tahu, cuma katanya ikut-ikutan. Tahu dari mana? Dari YouTube lah. Dari mana? Dari pengajian, ngaji berapa kali? Seminggu sekali. Nggak cukup. Kita ini harus siap berbeda pendapat. Kita harus sepakat untuk menerima berbeda pendapat. Umat Islam ini harus sepakat, siap untuk berbeda pendapat. Harus sepakat, siap untuk berbeda pendapat selama pendapatnya ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita belum tahu, bilang saya belum tahu dalilnya. Jangan bilang nggak ada dalilnya, belum tahu. Ya wajar kalau antum belum tahu, antum nggak pernah ngaji kok. Ngaji cuma seminggu sekali, gimana mau tahu dalilnya yang lain? Cuma tahu dalil satu versi, nggak tahu versi yang lain.
Makanya ada 4 madhab itu, ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semua punya dalil. Semua punya argumentasi. Dan mereka menganggap dalilnya masing-masing yang kuat. Tanpa menyalahkan madhab yang lain. Itulah toleransi. Pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat antum salah, tapi mungkin benar. Ini akhlak para ulama. Kita harus mengedepankan akhlak. Ada seorang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi. Langsung kencing di pojok masjid. Ini jelas haram hukumnya. Para sahabat hampir marah. Oleh Nabi ditahan, jangan marah, biarkan sampai tuntas. Selesai, sahabat ambil air seember, siram. Dipanggil orang Badui tadi, ini masjid, gak boleh buang hajat di sini. Itu padahal jelas-jelas haram, jelas kemungkaran. Tapi lihat bagaimana cara Nabi menghadapinya. Dengan akhlak, dengan sopan santun, dengan bijak, dengan hikmah. Jadi nggak langsung asal-asalan, ini haram ini apa? Enggak. Ada aturannya. Itu sudah jelas-jelas salah. Apalagi ini hanya beda pendapat. Belum pasti salah. Semua punya argumen, punya dalil. Ada sebuah kitab yang membahas tentang dalil-dalil sholat sunnah qobliyah Jumat. Ajib nih kitabnya. Tentang dalil-dalil seputar disunahkan sholat sunnah qobliyah Jumat. Yang nyusun kitabnya bermadzhab Hambali. Yang nyusun kitab tadi, yang menyusun risalah tadi adalah bermadzhab Hambali. Yang mana dalam madzhab Hambali nggak ada qobliyah Jumat. Dalam madhab saya nggak ada qobliyah Jumat. Saya mengikuti pendapat bahwa saya tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Tapi beliau justru ngarang buku, ngarang kitab berbahasa Arab, mengumpulkan dalil-dalil disunahkan qobliyah Jumat. Tapi nggak diamalkan. Kenapa? Alasan beliau karena bermuncullah sebagian kelompok yang gampang membid'ahkan amalan orang lain. Qobliyah Jumat dibilang bid'ah haram. Memang kami bermadzhab Hambali tidak mensunahkan qobliyah Jumat, tidak ada mazhab kami. Tapi kami tidak mengatakan yang qobliyah Jumat bid'ah. Mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat bid'ah haram. Enggak, kami hargai. Inilah akhlak para ulama yang harus kita ikuti. Kunut subuh. Imam Syafi'i berkunut. Sunnah, dalilnya ada, bukan bid'ah. Tapi ini bukan kesepakatan. Memang ada mazhab lain mengatakan gak ada kunut. Kunut subuh gak ada, mazhab lain gak ada, mazhab Syafi'i ada. Dalilnya juga ada. Nanti kita bahas insya Allah kalau umur panjang. Kalau umur panjang. Ketika Imam Syafi'i datang ke Irak, ke Kufah, beliau berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Ketika beliau sholat di sana, jadi imam, beliau tidak membaca kunut. Tidak membaca kunut. Habis salam ada yang nanya, wahai Imam Syafi'i, bukankah di dalam mazhabmu engkau berpendapat bahwasanya sunnah kunut di dalam sholat subuh? Tapi kenapa engkau enggak baca kunut di sini? Kata Imam Syafi'i, bagaimana aku akan berkunut sedangkan di situ ada ulama yang berpendapat tidak disunahkan kunut subuh, yaitu Imam Hanafi. Padahal beliau telah meninggal dunia. Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah telah wafat. Imam Syafi'i enggak jumpa beliau. Imam Syafi'i tidak pernah jumpa Imam Hanafi. Di tahun yang sama, di tahun Imam Hanafi wafat, di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Gak pernah jumpa.
Beliau hanya jumpa kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Lihat Imam Syafi'i akhlaknya luar biasa, tetap menghargai perbedaan pendapat. Ini yang kita perkuat. Saya ikut ini, silakan, ada dalilnya silakan. Hargai yang lain. Gak boleh kita, oh ini yang benar, yang lain salah, bid'ah, haram. Nah, antum kurang jauh ngajinya, kurang jauh mainnya. Contoh yang termudah misalnya gini, kita tanya, ini warna apa coba tangan saya ini? Telapak tangan saya warna apa ini? Putih ya. Kata saya coklat. Rame, coklat putih. Kalau ngalah coba, saya ngalah lihat. Oh iya putih ya. Atau ngalah, lihat dari sini. Lihat ini. Coklat. Sama-sama punya dalil, punya alasan. Cuma beda tinjauannya saja. Angka 6. Kata kita, saya bilang angka 6. Kata yang di situ 9, ya kan? 6, 9, 6, 9. Rame nanti. Harus ngalah. Oh, semua punya dalil. Yang tidak bijaksana itu kalau merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Merasa dirinya sesuai dengan dalil, yang lain tanpa dalil. Loh, kata siapa tanpa dalil? Inilah namanya kesombongan. Gak boleh demikian. Ini kita hargai. Harus siap berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i luar biasa. Dalil-dalilnya Masya Allah. Cuma karena kita nggak tahu aja. Oh ternyata nggak ada dalilnya ya. Yang selama ini dilakukan di kampung-kampung. Bukan nggak ada dalilnya. Kamu belum belajar. Kamu sekarang baru belajar satu versi yang kamu dengerin. Harus ada sifat saling menghargai satu sama lain. Kemudian apa? Contoh yang dulu kami sampaikan. Di dalil itu kan ada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Dan dalil itu ada kalanya shorihan, jelas langsung, ada tekstualnya. Terkadang juga berupa talwihan, isyaratan. Jadi dalil itu terkadang langsung tekstualnya jelas, langsung termantuk, langsung tersurat. Tapi terkadang dalil diambil dari segi yang tersirat, kontekstual, mafhum. Dan ini pun berlaku di antara para ulama. Makanya kenapa ada perbedaan pendapat di antara ulama? Qurannya sama, hadisnya sama, tapi kok hasilnya beda pendapat. Ada 4 mazhab, beda pendapat. Masalah sholat aja, ini Masya Allah kalau dibahas banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Jangankan antara mazhab lain, di dalam mazhab Syafi'i pun banyak perbedaan pendapat. Gak masalah, itu biasa. Saling menghargai di dalam perbedaan pendapat selama punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kita berikan contoh biar kita ini menghargai para ulama gitu loh. Jangan sampai su'ul adab. Jangan sampai kita ini gak sopan kepada para ulama. Para ulama yang luar biasa disalah-salahkan. Siapa kita? Imam Nawawi, Muhaddithul fuqaha wa baqihul muhaddithin. Punya kitab apa? Syarah Muslim. Kitab Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin. Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penyusun kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Bermadzhab Syafi'i. Contoh kita biar mudah, biar kita ini tidak gampang menyalahkan. Biar kita bisa bersangka baik, oh semua ulama punya dalil masing-masing. Masalah wudu. Masalah wudu di dalam mazhab Syafi'i wajib tertib. Harus tertib, berurutan. Dari wajah, tangan, kepala, kaki. Itu rukun-rukunnya. Orang wudu kok kepala dulu baru wajah, nggak sah, nggak dianggap. Berurutan, wajah dulu,
tangan, kepala, kaki. Mazhab Maliki enggak wajib tertib. Mazhab Maliki, Maroko, orang-orang Maroko, Maghrib sana, mazhab Maliki kebanyakannya. Enggak wajib tertib, boleh wudu kaki dulu disiram, kaki, baru kepala, baru muka, baru tangan, enggak masalah. Boleh. Yang penting semuanya dibasuh, semuanya selesai. Semua punya dalil. Dalilnya apa? Dalam Al-Qur'anul Karim Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas salati, ketika kalian hendak berdiri melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Warjulakum minal ka'bain, dan basuh kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dalam ayat ini disebutkan secara berurutan. Membasuh wajah dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Apakah ini dalil wajib tertib? Bukan. Ini bukan dalil wajibnya tertib, bukan. Mazhab Syafi'i enggak pakai dalil ini. Justru ayat ini ada dalilnya mazhab Maliki yang tidak wajib tertib. Justru ini dalilnya mazhab Maliki yang mengatakan tidak wajib tertib. Duh, kan di Quran berurutan penyebutannya. Iya, memang secara penyebutan berurutan, tapi di situ ada makna tidak wajib tertib. Ini para ulama luar biasa. Dari mana? Dari satu huruf aja, huruf wawu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, pakai wawu. Wamsahu birusikum wa arjulakum, pakai wawu. Dalam bahasa Arab huruf wawu ini kan huruf ataf namanya, huruf penghubung, huruf ataf, harful atfi. Maknanya apa huruf wawu ini? Ada maknanya loh. Ini gagal satu huruf aja beda makna nanti. Beda hasil hukumnya, hanya satu huruf berbeda makna. Di dalam ilmu alat, huruf wawu, huruf ataf itu maknanya apa? Limutlaqil jam'i. Kemutlakan pengumpulan, yang penting terkumpulkan. Yang penting semua anggota wudu tadi semua dilakukan, selesai. Limutlaqil jam'i namanya. Huruf ataf itu ada 3, ada wawu, fa, thumma. Kalau wawu limutlaqil jam'i, kalau fa itu litartib ma'al ittisal, berurutan. Kalau thumma litartib ma'al infisal, agak jauh. Contoh gini, kita buat contoh dalam bahasa Arab. Ja'a Umaru wa Ahmadu. Ja'a Ahmad wa Umaru. Contoh, Ja'a Ahmadu wa Umaru. Telah datang Ahmad dan Umar. Ini bahasa Arab. Sekarang kita tanya, siapa yang duluan datang? Ahmad atau Umar? Tidak dibahas. Yang jelas semuanya datang, selesai. Ja'a Ahmadu wa Umaru. Telah datang Ahmad dan Umar. Siapa yang duluan? Gak dibahas. Di mutlaqil jam'i. Yang penting semuanya datang. Kalau Ja'a Ahmadu fa Umaru, pakai fa. Telah datang Ahmad kemudian Umar. Jelas datang Ahmad duluan. Umar nyusul belakangan tapi enggak jauh jaraknya. Kalau Ja'a Ahmadu summa Umaru, telah datang Ahmad kemudian Umar, pakai summa. Ini lebih jauh jaraknya. Ahmad duluan, Umar agak jauh. Maaf, seandainya, ini seandainya saja. Seandainya dalam ayat tadi pakai huruf fa aja. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum fa aydiyakum ila marafiqi famsahu birusikum fa arjulakum. Ulama semua sepakat wajib tertib dalam berwudu. Berhubung pakai huruf wawu, maka maknanya tadi ada 2 pendapat. Maka ayat tadi bukan dalil mazhab Syafi'i. Bukan dalil inti, bukan. Dalilnya apa mazhab kita? Muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tertib fil wudu. Kalau kita tinjau dari semua hadis, Nabi itu kalau berwudu selalu tertib.
Enggak ada hadis yang mengatakan wudu Nabi pernah wudu, beliau wudu tanpa tertib, belum ada. Enggak ada dalilnya. Setiap kali wudu selalu berurutan. Oh, berarti berurutan adalah wajib. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tuh lihat ini, Masya Allah, ulama begitu luar biasa. Kemudian nanti timbul pertanyaan, kalau dalilnya mazhab Syafi'i adalah muwadhabatun Nabi, Nabi istiqomah selalu tertib di dalam wudu, maka jadi wajib. Loh, kenapa kok mazhab Syafi'i mengatakan madmadah dan istinsyak kok enggak wajib? Di dalam berwudu, kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya enggak wajib, tapi sunnah. Loh, kenapa sunnah? Padahal Nabi setiap berwudu selalu kumur-kumur dan istinsyak. Kok enggak wajib? Panjang pembahasannya. Karena ijma ulama sepakat orang yang sholat yang ketika wudunya tanpa madmadah, tanpa istinsyak, tanpa kumur-kumur, tanpa menghirup air ke hidung, gak wajib diulang sholatnya, berarti sah. Itu sebagian kecil. Ulama itu gak asal-asalan. Mereka semua itu punya argumen, punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka hindari kita jangan sampai gampang menyalahkan orang lain. Nanti insya Allah akan kita bahas, kalau umur panjang akan kita bahas fikih sholat dari takbir sampai salam. Plus dalil-dalilnya apa, hadisnya apa, dalilnya apa, kita bahas. Biar tahu ternyata amalan kita itu berdalil juga gitu loh. Nanti ada zikir bersama habis sholat, zikirnya keras atau pelan, berjamaah atau masing-masing, ada dalilnya. Ini jangan sampai zikir berjamaah dibilang bid'ah haram. Lah kalau zikir berjamaah dibilang bid'ah dan haram, sekarang pertanyaannya, orang habis sholat langsung pulang gimana? Dosa enggak? Enggak zikir dia. Habis salam langsung pergi. Kenapa kok seperti itu? Karena dari awal sudah salah timbangan. Punya konsep setiap apapun yang Nabi gak kerjakan langsung dihukumi bid'ah, haram. Ini yang masalah. Ini timbangan awalnya salah. Kalau timbangannya salah, maka apapun yang ditimbangnya salah semuanya. Karena berpedoman apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah sesat. Loh, kata siapa? Kata Nabi. Iya benar, hadis Nabi itu. Hadis Nabi kita mengakui. Kita pun ngaji hadis. Kita pun ngaji hadis. Kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah adalah sesat. Lafaz kullu kita kaji. Lafaz kullu artinya memang semua. Tapi ingat, di dalam usul fikih itu ada namanya al-am maksus. Am yang ditaksis. Dikecualikan, ada pengkhususan. Meskipun lafaz kullu artinya adalah semua, tapi bukan berarti maknanya semua gitu, sesat, bid'ah, sesat semuanya, enggak. Ada perincian-perinciannya. Contoh gini, kita sambil nunggu isyraq. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami menjadikan dari air kulla syai'in hayyin. Setiap sesuatu yang hidup. Allah jadikan setiap yang hidup adalah dari air. Apakah semuanya dari air? Malaikat dari nur, cahaya. Nabi Adam dari apa? Air, dari tanah. Jin dari apa? Api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Allah ciptakan jan dari api yang menyala. Berarti ada pengecualian. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah suruh untuk mengambil 4 ekor burung, dicincang, sembelih dicincang, dicampur aduk, kemudian apa? Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian taruhlah setiap satu bagian, ala kulli jabalin, di atas setiap gunung. Apakah Nabi Ibrahim keliling satu dunia semua gunung dilewati gitu? Gunung Cermai, Semeru, Gunung Kidul, gunung apa itu? Brahma? Enggak.
Cuma sebagian gunung, lafadznya ala kulli jabal semua gunung lafadznya. Ternyata enggak semuanya, ada pengecualian. Nabi Khidir alaihissalam bareng Nabi Musa lewat ke satu daerah melewati sungai, naik perahu, gratis. Sampai tujuan, Nabi Khidir malah melubangi perahu tadi. Ditanya kenapa? Apa jawaban Nabi Khidir? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di belakang mereka ada seorang raja ya'khudhu kulla safinatin, yang mengambil setiap kapal ghasba, merampas. Ada raja yang merampas semua kapal, semua perahu dirampas. Pertanyaannya, apakah semua dirampas? Enggak. Yang dirampas hanya bagus saja, makanya dilubangi biar gak bagus, nanti gak akan dirampas. Oh, ternyata ada pengecualian. Ini pun sama, lafaz kullu bid'atin dolalah, itu ada pengecualian. Jadi yang dimaksud bid'ah yang sesat adalah yang mukhalifah li syar'i, bid'ah perkara baru yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Tapi perkara baru yang Nabi gak pernah mengerjakan, tapi tidak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan dalil Quran, hadis, ijma' maupun qiyas, baik dalilnya secara umum maupun secara khusus, itu bukan bid'ah, bukan sesat. Kalaupun dibilang bid'ah hanya lughawiyah secara bahasa, makanya muncul ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ini ada istilah lughawi saja, bid'ah hasanah. Karena dari awal ada sebagian kelompok yang punya timbangan, punya neraca. Setiap yang Nabi gak kerjakan langsung bid'ah haram. Lah repot itu nanti. Zaman Nabi memang ada pakai mushaf Quran? Enggak ada. Karpet emang ada zaman Nabi? Keramik? Enggak. Hadis sahihnya ada Nabi pernah sholat pakai sendal. Hadisnya sahih itu. Nabi pernah sholat pakai sandal. Hadis sahih. Berani gak ngamalin kita? Ke masjid gak usah buka sendal, pakai sendalnya. Hadisnya ada loh itu. Ya diusir sama orang. Hadisnya sahih padahal. Maka perlu ilmu. Gak cukup diamalkan semua. Enggak. Jadi tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Tidak semua hadis dhaif itu ditinggalkan. Enggak, ada perinciannya. Kalau kita bahas panjang sampai subuh, besok lagi enggak habis-habis ini. Ini sekedar mukadimah. Kenapa kita tampilkan seperti ini? Agar kita bertoleransi di dalam perbedaan pendapat. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Kalau enggak tahu, yuk diskusi baik-baik. Dalilnya apa? Kita siap diskusi, yuk kita diskusi. Dalil-dalilnya apa? Ada argumentasi. Setelah itu kita enggak memaksakan, silakan mengamalkan dalil masing-masing. Yang jelas setiap mazhab, setiap ulama punya dalil. Kita harus siap, harus berlapang dada di dalam menyikapi perbedaan pendapat. Harus sepakat untuk berbeda pendapat selama punya dalil dan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kau nggak ada dalilnya ya nggak bisa. Itu dalam furu'uddin, dalam fikih boleh berbeda pendapat. Kalau usuluddin, pokok agama nggak bisa. Itu usul, harus sepakat. Kalau beda itu inhiraf, nyimpang. Kalau dalam usuluddin berbeda, inhiraf, nyimpang. Kalau dalam furu'uddin berbeda, ikhtilaf, nggak masalah, beda pendapat. Maka kita harus pertengahan antara kelompok ekstrim kanan, serba nggak boleh. Pakai tasbih dibilang haram, bid'ah. Zikir keras berjamaah, doa bersama dibilang bid'ah haram. Istighotsah bersama, mengadakan acara pengajian memperingati apa? Tahun baru, Isra Mi'raj dan sebagainya bilang bid'ah haram. Ekstrim kanan. Ada ekstrim kiri, serba boleh, liberal. Serba boleh. Nikah satu jenis boleh. Ikut agama lain hari raya mereka boleh. Enggak pakai kerudung boleh, yang penting hatinya baik, liberal, jangan diikuti. Kita pertengahan. Harus bisa, harus pandai kapan kita harus sepakat, kapan kita boleh berbeda pendapat. Insyaallah cukup. Ini mukadimah. Ya, semoga ada ubur, ada kesempatan untuk jumpa lagi, kita ngaji lagi. Ya, kalaupun enggak, nah semoga ada yang lanjutin nanti. Ada yang melanjutkan untuk membahas seputar perkara ini agar apa? Umat ini biar enggak rame gitu loh. Biar enggak rame, enggak saling nyalah-nyalahin.
Untungnya apa? Sekarang yang enggak sholat dibiarin, ya. Yang sudah sholat diomong-omongin, dipidah-pidahin, yang enggak pernah sholat dibiarin. Nah, ini maunya apa? Yuk kita harus berlapang dada di dalam menyikapi perbedaan pendapat. Dalil saya benar, dalil antum tidak tepat. Ya. Pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat anda salah, tapi mungkin juga benar. InsyaAllah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah Ta'ala kabulkan semua doa-doa. Allah mudahkan kita dalam segala hal. Allah berikan kita kepahaman agama yang benar, yang lurus. Dan semoga husnul khatimah. Allah berikan keberkahan dalam segala hal. Allah jadikan ahli surga tanpa hisab. Allah satukan umat ini dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma syaitan. Bismillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita biasanya ada tanya jawab, cuma ada kelewatan, panjangan ya. Sudah batunya isyraq. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.